Pemirsa, antusiasme penggemar Coldplay untuk menonton konser band asal Inggris ini akan digelar di Jakarta pada November nanti memang cukup tinggi. Bahkan saat war tiket beberapa waktu lalu, ada 500.000 orang yang mengantri untuk mendapatkan tiket. Berbagai cara pun dilakukan untuk bisa mendapatkan tiket konser Coldplay, mulai dari melakukan just tip ataupun calo. Hal ini rupanya dimanfaatkan sejumlah oknum untuk meraih keuntungan. Pihak kepolisian bahkan sudah menerima lebih dari 1 laporan terkait penipuan tiket konser Coldplay ini. Dan kemarin 7 orang korban yang menjadi korban menjalani pemeriksaan setelah pada Jumat lalu para korban melapor ke Bareskrim Polri. Para korban ini mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Nah, tadi kita baru saja di BAP ya terkait dengan laporan kita sampaikan hari Jumat. Tadi ada kisaran saya di BAP sebagai pelapor ada 18 pertanyaan. Kemudian ada saksi kita yang di BAP kisaran 15 pertanyaan. Sudah ada saksi korban yang hari ini dimintai keterangan oleh kawan-kawan Cyber Bareskrim. Itu ada 7 korban. 4 orang sudah selesai di BAP, tinggal 3 orang di BAP. Nah, kemungkinan ini akan ada pengembangan lagi. Karena yang diduga pelaku itu berbeda yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi memang harus ada pengembangan perkara, kemudian nanti ada pemeriksaan dan pemanggilan promotor resmi, kemudian ada juga para yang diduga para pelaku akan dilakukan penahanan dan penangkapan. Infonya seperti itu. Yang kita sampaikan adalah beberapa barang bukti media elektronik. Salah satunya adalah screenshot nama akunnya yang diduga pelaku, kemudian adalah nomor rekeningnya, nomor handphonenya, kemudian KTP para pelaku, dan juga ada juga yang kita kasih yaitu bukti terkait dengan uang transfer hasil transfer rekening dan juga bukti rekening korannya. Nah, karena ini adalah peristiwa hukum terkait dengan penipuan melalui media sosial, maka bukti-bukti belum tentu adalah terkait dengan bukti-bukti elektronik ya, begitu. Ajeng yang menjadi salah satu korban penipuan dan sudah menjalani pemeriksaan mengaku mengalami kerugian sebanyak 1,8 juta rupiah. Kabarnya hingga kini korban penipuan bertambah menjadi 65 orang. Lantas seperti apa modus pelaku untuk menjerat para korbannya? Beberapa teman sih ada beberapa yang memang mereka di DM langsung sama pihak scammernya, tapi ada juga mungkin yang tertarik sama penawaran yang dia sampaikan, misalkan kayak di Twitter mereka nge-tweet misalkan jual tiket ya. Ada juga mungkin karena udah kepengen banget dia yang DM langsung. Kalau saya sih kemarin karena di DM ya, jadi ya kenanya di situ yang DM saya. Memang modus kejahatan lebih aktif. Karena sebelumnya saya tweet untuk cari tiket Coldplay, dia inisiatif untuk DM saya kalau dia punya 2 buah tiket. Ditawarin berapa tiketnya itu? Untuk kemarin cut 6 itu dia minta 1,8. Tiket 6 ya? Untuk 1 tiket. Banyaknya korban yang melapor membuat polisi akan segera mengusut tuntas dan akan mengklarifikasi kepada pihak vendor terkait penjualan tiket yang berpotensi terjadi tindak kejahatan penipuan. Para calon pembeli yang percaya pun langsung tertarik dan membeli tiket Coldplay melalui akun tersebut. Terlapor yang kita lakukan deteksi ya, salah satunya yang kita lakukan tracing ada 5 ya, ada 5 akun karena kita tidak tahu itu terlapornya apakah badan hukum ataukah individu, karena kita mengetahui adalah dari nomor akun-akun media sosialnya. Tapi ada 23 akun media sosial yang kita telah sampaikan, beberapa media sosial yang kita sampaikan ke kawan-kawan penyidik itu terus ditelusuri. Kemudian ada beberapa nama karena pada saat transaksi itu para pelaku sebelum untuk meyakinkan para korban, para pelaku ini memberi KTP ya, foto KTP. Tapi kita tidak tahu apakah itu KTP asli atau tidak. Karena yang informasi yang kita dapatkan itu KTP orang lain, kemudian ada juga nomor rekening yang dia beli atas nama orang lain. Dan banyak modus-modus yang seperti itu, tentu ini akan terus didalami oleh kawan-kawan penyidik. Dan kami akan terus melakukan input pembuktian. Untuk update, hari ini sudah kerugian 227 juta. Yang pagi tadi 183, sekarang menjadi 272 juta rupiah dan terus bertambah. Kemudian korbannya pun bertambah jadi 65 orang. Jadi memang
ini terus kawan-kawan korban masyarakat terus menyadari bahwa ini adalah kejahatan sindikat yang masif, sehingga mereka terus melakukan upaya hukum dengan cara melakukan pelaporan di Barreskrim ataupun dengan. Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya baru-baru ini menangkap pasangan suami asal Yogyakarta berinisial ABF dan W terkait melakukan penipuan penjualan tiket konser Coldplay melalui jasa titip alias just tip. Pak Sutri ini mengaku menjual tiket konser dengan harga jauh lebih tinggi dari harga asli. Adapun kronologisnya, mereka ini selaku pelaku membuka website dengan nama @fineprof_id, yang mana website ini adalah mereka beli dari Twitter. Jadi mereka beli dari seseorang website ini. Kenapa mereka memilih website ini? Dikarenakan website ini sudah lumayan followernya, sudah cukup banyak followernya. Ya, demi meraih keuntungan, Pak Sutri ini bahkan rela membeli akun Twitter yang sudah memiliki banyak followers. Dari sinilah ABF dan W memulai aksinya untuk menjerat para korban. Bahkan demi meyakinkan calon pembeli, pelaku membuat testimoni palsu terkait pembelian tiket melalui akun just tip tersebut. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa yang bersangkutan melakukan hal ini dengan adanya persiapan. Yaitu satu, mereka telah melihat Twitter yang banyak followernya, mereka beli, itu satu. Ya, jadi mungkin rekan-rekan bisa paham kalau seandainya dia sudah mau membeli Twitter dengan follower yang banyak, apakah dia baru sekali atau tidak. Kemudian dia di Twitter tersebut menyampaikan bahwa dia sudah berhasil menjual tiket-tiket konser yang sebelum-sebelumnya, misalnya K-pop apa dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang ketiga, dia juga berusaha untuk menghilangkan identitasnya dengan cara membeli rekening bukan data pribadinya. Seperti itu. Korban penipuan ABF dan W yang melapor sebanyak 60 orang dan total kerugian korban mencapai 257 juta rupiah. Adapun korban yang melapor ke tempat kita lebih kurang 60 orang. Dan kami men-tracing yang ada di tabungan mereka ada sebesar 257 juta rupiah. Di sisi lain, Lisya Joanna Sen Putri Indonesia Intelligentsia 2019 tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Lisya Joanna secara terang-terangan menjadi calo dan menjual ratusan tiket konser Coldplay dengan harga yang cukup tinggi. Lisya bahkan dengan bangga mengaku mendapatkan ratusan tiket konser Coldplay melalui orang dalam. Pasca postingannya menjadi viral dan mendapat hujatan dari warganet, Lisya pun akhirnya mengklarifikasi dan membela diri terkait dirinya menjadi calo dan menjual tiket Coldplay dengan harga tinggi. Dalam instastory miliknya, Lisya menulis, "Gara-gara jualan tiks jadi rame di tweet. Duitnya padahal nggak gede, lumayan deh buat nambahin followers." Tak hanya itu, Lisya juga membuat klarifikasi melalui video terkait orang dalam yang dia sebut. Halo semuanya, selamat malam. Saya ingin meluruskan, juga ingin klarifikasi terkait video saya yang beredar kemarin dan hari ini, bahwa tidak ada niatan saya untuk monopoli. Juga terkait orang dalam yang saya maksud di sini adalah beberapa kerabat dan keluarga terdekat saya yang memenangkan tiket War Coldplay pada BCA Presale juga public sale. Jadi niatan saya hanya untuk membantu memasarkan dengan sistem sharing profit. Jadi sekali lagi saya minta maaf atas kesalahpahamannya.
Terima kasih. Kemarin ngelihat harga yang udah dinaikin sih, mendingan gue keluar negeri, cari konser di luar negeri. Kalau ngelihat sampai yang rendah, sampai 50-60 ya. Apa kalau itu mah? Kalau itu udah bisnis, terserah dia. Ya kalau ada yang mau beli silakan, enggak juga nggak apa-apa. Sementara itu, susahnya mendapatkan tiket konser Coldplay membuat salah satu pemain timnas Garuda yang baru saja meraih medali emas meminta hadiah tiket konser Coldplay kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini tentu saja langsung ditanggapi Dito selaku Menpora. Dito mengaku akan sulit memenuhi permintaan Rizky Ridho lantaran memang tak mudah untuk mendapatkan tiket konser Coldplay tersebut. Jokowi dapat emas gratis tiket Coldplay. Ya kalau Coldplay kita aja ikut pouring aja susah banget, Mbak. Dan ini memang ternyata kalau tiket Coldplay ini tiketingnya itu dipantau langsung oleh manajemen Coldplay karena di Coldplay itu mereka sangat menjunjung prinsip keadilan dan kesetaraan. Jadi untuk tiket itu, ya nanti kalau kita bisa akses, kita bisa bagi-bagi atlet, cuman ya kita tidak janji lah. Lucu sih, kalau gue ngeliat sih lucu sih. Ya mudah-mudahan keinginannya diwujudkan sih. Tapi lihat kepolosan dia sampai nggak tahu itu lagu siapa sebenarnya. Gue lihat tuh videonya emang lucu banget sih. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau emang rezekinya dia dapet. Jika Rizky Ridho meminta bonus tiket Coldplay, pasangan pengantin asal Bekasi, Jawa Barat membuat heboh jagat maya lantaran video akad nikah mereka yang dianggap tak biasa, lantaran akad mahar atau mas kawin yang disertakan dalam pernikahan tersebut berbeda dari pasangan lain. Biasanya mahar atau mas kawin berupa perhiasan atau seperangkat alat sholat, namun pasangan ini justru menyertakan tiket Coldplay sebagai mahar. Dan saya kawinkan anak kandung saya, Anastasia Ayu Widyadana, kepada engkau dengan mas kawin logam mulia 21 gram, seperangkat alat sholat dan tiket Coldplay dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Anastasia Ayu Widyadana binti Ahmad dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Video pernikahan pasangan ini tentu saja menjadi sorotan netizen. Banyak netizen yang baper dan iri dengan pengantin wanita tersebut yang mendapatkan tiket Coldplay. Lantas apa kata ulama perihal mahar pernikahan berupa tiket Coldplay? Sahkah di mata Islam pernikahan pengantin tersebut? Tapi kalau tiket-tiket seperti itu, kita harus tahu mahar. Nanti kursnya berapa gitu, dan tiketnya sesuatu yang mahar itu harus sesuatu yang halal. Ya. Dan halal itu yang harus tidak boleh syubhat ya kan. Sementara itu, Gading Martin dan putrinya Gempita Naura Martin membuat warganet iri. Pasalnya, Gading dan Gempi mendapat kesempatan untuk interview dengan Guy Berryman, salah satu personil Coldplay secara eksklusif. Gempi terlihat bahagia dan antusias saat interview dengan Guy Berryman. Hai teman-teman, sobatku.
Meski agak malu-malu, namun Gempi yang didampingi dengan Gading dengan bahasa Inggris yang fasih menanyakan beberapa pertanyaan kepada Guy Berryman. Now from Gempi. Come on, Gempi. Your last tour was in 2017 for Head of Full Dreams. How are you preparing for this tour? Well, we try to learn as much as we can from the previous tours, all of the things that are good about them and the things that we'd like to change. And so when we plan a new tour, we try and take all of the best bits of the previous tours and try and make the new tour better than the tour before. So I think the show that we put on now is for sure the best one that we've ever done. Ya, Gempi rupanya diam-diam mengidolakan band asal Inggris ini. Gempi bahkan hafal sejumlah lagu-lagu milik Coldplay seperti You dan Yellow. Di hadapan Guy Berryman, Gempi menunjukkan kebolehannya menyanyikan lagu Yellow. We have something for you, maybe we can sing a little bit. The Yellow song. Shy, yeah? Let's do it. Gempi want to sing a bit. Is that okay? Too shy. That's a lot of pressure. Okay. No, it's okay. Gimana gitu? Your skin. Oh, turn it to something to Do you know? I love you so much. So, I'll see you guys November 15 in Jakarta.